siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ada semangat? Masih semangat? Saya kira tidak semangat, soalnya kita berhadapan dengan situasi yang tidak memungkinkan kita semangat. Tapi anak-anak Tuhan harus semangat, sebab dengan semangat kita terus bisa berkarya, melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya, mari kita baca firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Yang ditampilkan ada tulisan Paskah di situ. Salah ketik. Kenaikan sebenarnya. Ya, kita buka sekali lagi dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Dan kebetulan saya juga tidak masukkan ke poin-poin, soalnya Alkitabnya hilang tiba-tiba. Jadi tidak ada Alkitabnya, jadi saya ketik. Ada yang saya ketik di situ, tapi tidak semuanya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Ayo kita berdiri semua. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Entah yang keberapa kali Bapak Ibu rasakan, rayakan atau memperingati hari kenaikan ini. Tapi bukan soal berapa kali kita mengikuti, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pertanyaan yang terpenting ialah apa yang kita dapatkan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan setiap tahunnya. Walaupun tahun ini kita merayakan dalam satu situasi, satu suasana yang berbeda. Boleh dikembalikan ke yang pertama tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di sini dikatakan bahwa lalu Tuhan Yesus membawa murid-murid mereka keluar kota dekat dengan kota Betania, dan ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan hanya sekedar dongeng, cerita, tetapi ia sebuah sejarah yang disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh murid-muridnya, dan sewaktu dia ada di dunia ini, waktu kebangkitannya dari antara orang mati, dia masih berada di dunia ini selama 40 hari. Lalu hari yang ke-40 dia naik ke surga, dan waktu naik ke surga bukan tidak ada orang yang lihat, ada yang melihat. Dikatakan di sini lalu Yesus membawa mereka ke
keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, waktu sudah memberkati mereka, dikatakan di ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi nyata, bukan cerita dongeng, sama seperti dongeng tangga kita, naik di langit yang ke-7. Tapi ini kenyataan, ada yang melihat, tidak dicerita sendiri. Ada yang menyaksikan, ada saksi bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu merubah hidup murid-muridnya. Tadinya waktu Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan, mereka semua merasa kecewa. Mereka terpisah-pisah. Mereka kembali kepada kegiatan mereka. Tetapi setelah Yesus naik ke surga dan Tuhan membawa mereka, memperlihatkan waktu dia naik ke surga, dikatakan di sini mereka bersukacita. Tidak hanya bersukacita, ayat yang ke-53 berkata mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, itu dia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang kita dapatkan tidak hanya, atau seharusnya tidak hanya merayakan, tetapi itu akan membuat kita bersukacita. Itu akan membuat kita senantiasa rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan bait Allah, rindu bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya ingin kita merayakan, tetapi kita bisa menikmati sesuatu apa yang kita dapatkan dari hal tersebut, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tema kita hari ini yaitu tujuan kenaikan Yesus ke surga. Tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pasti ada tujuannya bagi kita. Dan itulah yang kita harus nikmati dalam hidup kita, sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita benar-benar menjadi orang Kristen yang menikmati, merasakan, dan seterusnya menantikan sesuatu yang dijanjikan bagi kita. Jadi tujuan Tuhan Yesus naik ke surga di sini, kita bisa melihat bahwa dia naik ke surga punya maksud, punya tujuan. Hal itu dikatakan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita, atau dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang artinya jika kita yang hidup ini, yang masih ada hari ini, ya, yang sementara menikmati dunia ini, seandainya Tuhan memanggil kita hari ini, maka kita sudah punya tempat yang disiapkan Tuhan bagi kita. Yang artinya apapun yang terjadi di dunia ini itu tidak membuat kita lagi menjadi takut. Sebab memang kita harus mati. Sama seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, bahwa kematian itu upahnya apa? Upahnya dosa itu adalah kematian atau maut, Bapak Ibu. Makanya tidak ada orang yang tidak mati. Semua pasti mati lalu terangkat ke surga. Dalam Alkitab hanya 3 kalau tidak salah orang yang diangkat hidup-hidup. Henok, Elia, dan Tuhan Yesus. Sedangkan Henok, Elia itu adalah tipologi daripada Tuhan Yesus, bayangan daripada Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa upah dosa itu ialah maut, kematian. Lalu dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan bahwa Alkitab itu mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Nah, di ayat itu selanjutnya setelah meninggal manusia juga akan dihakimi, Bapak Ibu. Nah, disinilah setelah penghakiman
Kita dapat enggak Tuhan dan tempat yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada orang yang bisa melarikan diri yang dari namanya kematian. Tidak ada orang yang bisa mewakilkannya kepada orang lain. Ya, kalau itu bisa, Bapak Ibu, orang kaya gampang. Kamu aja yang mati ya. Saya nanti dulu. Itulah sebabnya kita harus punya Yesus dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kematian itu kita akan hadapi secara pribadi. Tidak pakai wakil lagi. Kalau orang tua kita sudah tua, kita tidak boleh bilang kamu duluan matilah. Karena belum tentu orang tua kita yang duluan pergi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bersyukur bahwa kematian itu bukanlah suatu akhir daripada kehidupan. Ini hari kemarin ada lagi orang mati. Ya, berapa hari berturut-turut ada yang mati. Tetapi kematian itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Sebab Yesus pergi menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi kematian itu hanyalah caranya Allah. Untuk apa? Untuk membawa kita ke dunia yang membawa kita dari dunia yang panah ini masuk ke dalam kerajaan surga yang baka. Bukan baka-baka, yang baka itu kekal, Bapak Ibu. Nah, di sana nanti kita tidak lagi kerja, tidak nyampul lagi, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada perselisihan lagi, tidak ada sakit hati lagi. Dari kata di sana itu kita menikmati kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya itu yang harus menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang harus menjadi fokus kehidupan kita. Dan kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali. Sebab kalau kita baca dalam Kisah Rasul tadi, ya, Kisah Rasul tentang kenaikan Tuhan Yesus, dia bilang, aku yang pergi ini akan datang kembali seperti bagaimana aku naik, aku akan datang dengan cara yang sama. Jadi artinya dia akan datang menjemput kita. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita sekarang ini mengharapkan kedatangan Tuhan itu. Dan kedatangannya itu adalah bukti penggenapan akan apa yang dikatakannya kepada murid-murid. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, Bapak Ibu. Ini yang harusnya kita cari di dunia ini. Nah, itulah sebabnya ada nyanyian begini, nyanyian lama ini. Dari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia pasti binasa, cari Yesus sampai di surga. Gitu ya, ini lagu lama, sudah lupa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuannya naik ke surga itu jelas, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, menyediakan tempat bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, menyediakan tempat bagi orang yang benar-benar dekat dengan Dia. Selanjutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa saya bilang tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Karena bisa saja Dia langsung bawa kita ke surga. Tapi dengan duluannya Tuhan Yesus ke surga, itu berarti kita ini orang yang berharga di mata Tuhan sesuai dengan firman Tuhan.
berharga di mata Tuhan kalau kita mati, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang berharga? Sebab Tuhan itu memberikan kita, melayani kita dengan pelayanan yang istimewa. Dia duluan. Tujuannya apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan masuk drone, ayo kita nanti sana kita cari tempat, umpamanya seperti itu. Sama halnya kalau kita mau ke Malaysia. Ada orang yang mau bawa kita, ayo kita ke Malaysia, tapi tujuan kita itu tidak jelas, Bapak Ibu. Tidak jelas kita mau nginap di mana, tinggal di mana. Tapi kalau orang yang baik, yang benar-benar ingin memperhatikan atau melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita, pasti dia bilang, tunggu, saya ke sana dulu, saya lihat situasinya, saya siapkan tempat, baru kamu ke sana. Kan pasti sampai di sana tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi masalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Yang berikutnya di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuannya naik ke surga itu ialah ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang untuk menolong orang-orang percaya. Nah, sebabnya kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus kita perlukan itu bukan hanya sekedar lambang, tetapi kita perhatikan di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya itu tidak tergantung semata-mata pada sesuatu yang ada pada diri kita. Oh, gampang. Saya jadi orang baik gampang. Saya jadi orang yang santun gampang. Saya menjadi orang yang tidak berdosa gampang. Tidak semudah itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Jadi hidup kita ini tidak tergantung pada sesuatu yang ada pada diri kita, pada apapun atau pada siapapun. Saya bergantunglah kepada istri saya. Saya bergantunglah sama suami saya. Tidak bisa, Bapak Ibu. Dalam Sakaria pasal 6 di bagian B di situ dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Roh. Tuhan bilang, bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, tetapi oleh Rohku. Kalau tidak ada Roh Tuhan dalam hidup kita menjadi orang-orang yang bisa cepat patah semangat, orang-orang yang tidak mampu melakukan apa-apa dalam hidup ini, orang-orang yang tidak mampu menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan datang ke dunia. Jadi ada kurang di itu. Jika Tuhan Yesus tidak, bukan naik, ada tidaknya di situ. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan datang ke dunia. Yohanes 16 ayat 7 di situ dikatakan, adalah lebih berguna jika aku pergi. Karena kenapa Tuhan ngomong begitu? Sebab murid-muridnya itu mengharapkan keberadaan Yesus pada waktu itu supaya Yesus menjadi pemimpin yang kuat, yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, itulah sebabnya muridnya itu seolah-olah tidak rela, merasa kecewa. Wah, ini kita harap selama ini supaya dia menjadi pemimpin di tengah-tengah kita, kok tiba-tiba dia pergi meninggalkan kita. Lalu Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau aku tidak naik, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau waktu Yesus ada, dia hanya bisa mendampingi murid-muridnya. Dia bisa berjalan bersama dengan murid-muridnya. Tapi berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan masuk ke dalam hati kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia sebabnya dia berkata, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak
kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia itu Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Aku akan mengutus dia kepadamu. Huruf besar, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, selama ini yang kita bayangkan Roh Kudus itu untuk apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Yang kita bayangkan apa? Roh Kudus itu untuk apa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Perhatikan, peran Roh Kudus dalam hidup percaya itu apa? Nah, jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsapkannya akan apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Jadi jangan bohong, jangan Anda berkata Anda akan insaf akan dosa-dosamu. Jangan berkata Anda akan mengetahui yang namanya kebenaran. Jangan percaya bahwa saudara akan percaya bahwa ada penghakiman kalau tidak ada Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Jadi saudara dan saya tidak akan pernah insaf. Insaf terhadap apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Insaf akan dosa, insaf akan kebenaran, dan penghakiman yang akan datang kalau Roh Kudus itu tidak dicurahkan. Kalaupun Roh Kudus itu dicurahkan lalu kita tidak terima, ya kita akan tetap hidup seperti orang dunia. Karena yang bisa membuat kita bertobat, yang bisa membuat kita insaf akan dosa-dosa kita, yang bisa membuat kita mengetahui kebenaran, yang bisa membuat kita mengetahui bahwa akan ada penghakiman adalah Roh Kudus. Jadi jangan bilang saya jadi orang baik. Yang saya bilang tadi, bukan dengan kuat, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan Tuhan, tapi karena Rohku. Tanpa Roh Tuhan kita tidak akan pernah bisa menjadi orang baik. Tanpa Roh Kudus Tuhan kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sadar akan dosa-dosa kita. Karena dosalah yang Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, Roh Kuduslah yang meneguhkan kita, Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi fungsi Roh Kudus itu yang pertama menginsafkan kita akan dosa kita, akan memberitakan kita akan kebenaran dan penghakiman. Yang berikutnya, Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan. Sebab itu tidak mungkinlah kita hafal ini Alkitab. Tapi yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, suatu ketika waktu kita diperhadapkan kepada suatu masalah, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita akan perkataan firman Tuhan yang pernah kita dengar itu, Bapak Ibu. Umpamanya kita sudah menjadi orang yang tinggalkan Tuhan, tidak peduli Tuhan, lalu tiba-tiba terus terngiang-ngiang di telinga kita seperti ini. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu tidak hafal, tapi Bapak Ibu dan saya pernah mendengarkan ayat itu, maka itu suara Roh Kudus. Itulah yang orang Pentakosta selalu katakan, Tuhan berbicara kepada saya. Jadi begitu cara Tuhan berbicara kepada kita waktu kita sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ia berbicara melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita dengan mengingatkan kita firman Tuhan yang pernah kita dengarkan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi menginsafkan kita, mengingatkan kita. Dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita menjadi orang baik karena dituntun oleh Roh Kudus, itulah kebaikan yang luar biasa. Tapi kalau kita menjadi orang baik yang hanya, ya kan biasanya orang itu menjadi baik karena ada maunya. Misalnya orang kalau mau nyalek, ya jadi baik, suka senyum, ya, banyak seperti itu dulu. Waktu mau pencoblosan, yang tak biasa senyum juga, hormat. Setelah naik,
kacanya ditutup, nggak kenal lagi siapa yang dibawa. Tapi Bapak Ibu, kalau kebaikan itu hasil dari karya Roh Kudus, maka kebaikan itu akan menjadi kebaikan yang berkualitas dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Peran Roh Kudus yang berikutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang dikirim Tuhan waktu dia naik ke surga dalam Roma pasal 8 ayat 13. Jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati mengikut keinginan daging. Saya mau menjadi orang baik, tapi yang nyuruh kita itu keinginan daging kita, supaya kita dihormati. Jadi orang baik supaya kita dihargai. Jadi orang baik supaya kita dibilang, wah ini baiknya ini orang. Itu keinginan daging. Tapi sekarang setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi baik bukan karena supaya dihargai oleh orang lain, tetapi karena kita adalah umat kepunyaannya Tuhan. Jadi menjadi orang baik karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani dalam perjalanan kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mematikan perbuatan tubuh kita. Contohnya Bapak Ibu, kebetulan ada HP, saya mau curi. Saya curi, tapi Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan, jangan mencuri. Nah, jadilah saya curi. Artinya saya dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman yang saya dengarkan. Saya tidak jadi mencuri. Kalau saya teruskan tadi, artinya saya mengikuti keinginan dan kalau saya terus mencuri HP tadi, saya mengikuti keinginan tadi. Sama seperti waktu belum ada HP muncul, masih mahal HP yang paling gosok itu masih jutaan, 3 jutaan dimenukan. Ibu gembala dapat HP di taksi, HP-nya kayak emas lagi. Saya dapat HP. Kita juga nggak tahu ini gimana tindisnya. Tapi tidak lama HP-nya bunyi. Rupanya orang yang nginap di Hotel Sumber Mulia, orang dari Malaysia, pengusaha, tinggal itu HP-nya tinggal di taksi. Lalu saya kembalikan, dapat uang 50.000, Ibu gembala. Ya. Dapat uang 50.000. Nah, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang berikutnya dalam Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Roh Kudus, oleh kekuatan Roh Kudus, kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi fungsi Roh Kudus itu membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Jadi walaupun ada persoalan, walaupun ada bencana, kita tetap memiliki pengharapan. Pengharapannya apa? Kembali tadi, kita pasti mati. Kalau bukan karena bencana COVID ini kita mati, ada bencana lain, ada sakit penyakit, ada waktu kita sudah tua kita pasti mati. Tapi walaupun saya harus mati, Tuhan sudah naik menyediakan tempat bagi saya. Itu dia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi peran Roh Kudus, banyak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Peran yang berikutnya ialah supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita manusia. Ngomong kosong Bapak Ibu kalau saya bilang saya mengasihi engkau tapi kita tidak mengasihi Allah. Itu kata firman Tuhan. Barang siapa berkata aku mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesamanya, artinya kasih kita terhadap Tuhan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus itu berdampak menghasilkan kasih yang luar biasa yang bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita mengasihi Allah, Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita bisa benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa saya kasihi Tuhan dulu supaya saya jadi orang baik,
Tidak mungkin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita meminta, supaya Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus. Kenapa? Sebab tanpa Roh Kudus hidup kita ibarat pelita tanpa minyak. Ibarat pelita tanpa minyak Bapak Ibu. Coba itu pelita, kalau tidak ada minyaknya, sudah habis minyaknya nih, dihidupkan. Setelah dihidupkan dia nyala sebentar Bapak Ibu, karena masih ada bekas-bekas minyak yang ada hari-hari yang lalu. Tapi sebentar dia akan mati. Tanpa Roh Kudus, garam kita yang harusnya menjadi garam ini tidak ada lagi rasa asinnya, tidak ada rasa lagi. Kalau tidak ada rasa, firman Tuhan berkata tidak berguna lagi. Kalau tidak berguna, Bapak Ibu diapain? Dibuang orang, diinjak-injak, kata firman Tuhan. Nah, Roh Kudus juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus di seluruh dunia. Dia berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Orang yang pergi memberitakan Injil itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak takut lagi dengan resiko-resiko yang harus mereka hadapi. Utamanya di masa-masa yang lalu, banyak yang harus dibunuh. Dan itu termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Ya, siapa yang tidak percaya Tuhan Yesus? Bangkit itu yang harus menusuk. Siapa lagi? Yang harus menusukkan jarinya ke siapa lagi? Siapa yang ingat namanya? Siapa namanya? Thomas ya? Ya kurang lebih lah. Itu mati di India karena memberitakan Injil. Cara matinya apa? Dikupas kulitnya Bapak. Yohanes digoreng di Pulau Patmos. Petrus disalib, kepalanya dibawa. Bahkan ada yang diseret dengan kuda sampai mati. Kenapa bisa dia lakukan itu? Sebab Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan. Kalau bukan Roh Kudus kita tidak bisa. Saya lampunlah, saya tidak beritakan Yesus lagi. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kita, tidak ada lagi rasa ketakutan. Sebab dikatakan firman Tuhan, kepada kamu bukan diberi roh ketakutan, tapi roh keberanian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu dampak daripada Roh Kudus kalau ada dalam gereja Tuhan. Membantu kita dalam doa dengan keluh kesah yang dalam di hadapan Allah. Ya, kita tidak bisa berdoa, kata firman Tuhan, kata Roma 8 ayat 26. Kita tidak bisa berdoa, tetapi Roh itu yang akan menyampaikan keluhan-keluhan kita dengan keluhan yang kita tidak paham. Tapi Roh itu mengerti. Jadi kadang kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang kita mau sampaikan sama Tuhan. Tapi Tuhan tahu melalui Roh Kudusnya apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Jadi itu fungsi-fungsi Roh Kudus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Memimpin kita, menolong kita. Makanya kita tidak ucapkan pun, kalau kita datang kepada Tuhan, dia sudah tahu apa kebutuhan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan Roh Kudus itu membawa kasih Allah secara merata kepada kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah, saudara. Itu tujuannya naik ke surga, supaya ibadah kita semakin bermakna dan penuh gairah. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, maka ibadah kita kepadanya akan menjadi terbatas. Bapak Ibu mungkin ingat bagaimana cara ibadah orang-orang Israel. Terbatas, dibatasi. Yang bisa sampai ke ruang Maha Kudus hanya imam besar. Orang-orang biasa tidak bisa. Tapi setelah Yesus naik ke surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia mengutus Roh Kudus. Itulah sebabnya jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga,
ibadah kita akan menjadi terbatas, baik waktu, tempat, dan suasana. Jadi ibadah sebelum Yesus naik ke surga ada waktunya, ada tempatnya, suasananya harus terjaga. Jadi Roh Kudus itu buat suasana ibadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Kita semua menjadi imam-imam. Dalam perjanjian lama hanya imam-imam yang bisa masuk ke Roh Maha Kudus. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, kita semua bisa menjadi imam-imam, dan dikatakan kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan kenaikan Tuhan Yesus itu jangan kita hanya bangga Tuhan, itu Tuhan kami naik di surga. Memang dia tempatnya surga sebenarnya. Dia kembali sebenarnya ke tempat dari mana dia berasal. Cuman kita bilang dia naik ke surga, padahal itu tempatnya sudah naik ke surga. Dan setelah dia naik, ia berjanji akan datang. Ia berjanji akan datang menjemput kita, para saleh-saleh. Dan sewaktu dia sudah naik ke surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan mempersiapkan apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dia akan siapkan apapun yang kita perlukan kalau kita beribadah kepadanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesaya 58, 13, 14. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Karena tadi saya mau ketik tapi kemarin saya sudah bikin khotbah, lalu saya simpan, laptopnya nolak, katanya sudah penuh. Saya keluarkan yang lain, saya masukkan, kok hilang. Tadi pagi lagi saya bikin, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah sebabnya mari kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, yang tidak hanya menjadi orang Kristen, tapi mengerti kenapa kita harus menjadi orang Kristen, kenapa kita bertahan menjadi orang Kristen. Karena di dalamnya ada janji-janji, dan janji itu sesuatu yang pasti yang akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia pasti akan datang. Dia pasti akan menjemput kita. Itulah sebabnya kalau kita percaya bahwa Dia sudah naik ke surga, maka pertanyaannya sekarang, apakah kita siap kalau Dia datang, saudara? Apakah kita siap kalau Yesus kembali, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Jangan sampai kita yang tidak siap. Kalau kita sudah siap, kapan pun Tuhan datang menjemput kita, tidak ada masalah bagi kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian. Aku rindu mengenalmu secara pribadi.